Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Rata Rangkuman Berita. Ya, hari ini saya sengaja ini ya pakai merah putih tentunya karena memperingati Hari Merdeka Dirgahayu Republik Indonesia. Dan oh ya, saya lupa bilang ya kemarin bahwa saat ini di Realita TV sudah ada studio setting baru nih ya. Ini settingan kita. Ini ada apa ini ya, baliho saya ya. Saya nggak mau kalah dong punya baliho juga. Terus ini ada switcher gitu ya biar keren dikit lah. Gimana, kalian suka nggak? Tulis di komen ya setting studio Realita TV yang baru ini. Ya, hari ini kita akan bahas apa? Kita akan menyoroti soal mural. Mungkin dulu gak banyak yang tahu mural itu apa. Apa yang itu kalau makan terus nek, nah itu mual ya. Ya, mural ini pasti sekarang sudah banyak yang tahu karena sudah viral kemarin ya. Mural ini adalah lukisan di tembok atau dinding di sudut-sudut kota atau gang yang biasanya memang berisi kritikan sosial. Dan mural ini memang bisa dikatakan sebagai bentuk aspirasi para seniman ya dalam mengemukakan pendapat. Dan itu tentu dilindungi oleh konstitusi ya, di Undang-Undang 45 kita di pasal 28E ayat 3 disebutkan ya, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Nah, mengeluarkan pendapat ini termasuk dalam tulisan, perkataan maupun lukisan tadi ya, yang mural tadi ini. Ya, namanya pendapat ya pendapat apa saja, bukan yang baik-baik saja atau puja-puji, tapi termasuk pendapat yang tidak setuju, kritik yang mungkin ada yang tersinggung begitu ya. Yang namanya pendapat ada suka dan ada juga yang tidak suka pastinya ya. Nah, ini memang dilindungi oleh konstitusi kebebasan kita berpendapat meskipun tentunya ada batasan-batasan. Dan batasan ini memang harus diatur dalam undang-undang atau peraturan yang jelas, proporsional dan objektif. Artinya berlaku bagi siapa saja, bukan bagi golongan tertentu atau pendapat tertentu saja. Baik, kembali ke masalah mural ini, memang ini rame ya, beberapa hari terakhir dibahas di medsos gara-garanya ada mural di beberapa daerah yang dihapus oleh Satpol PP atau aparat begitu ya. Mengapa? Mungkin ini karena ada kritikannya begitu yang mungkin dianggap ada yang tidak suka begitu ya. Untuk itu dalam rangkuman berita atau rata kali ini sengaja kami menyusun ada 14 mural ya dengan kritikan yang paling makjleb. Mural yang pertama ini yang paling ramai dibahas juga ya. Kemarin ada gambar mirip Jokowi dengan mata ditutup tulisan 404 atau 404 not found gitu ya. Nah, mural ini ada di Batu Ceper, Kota Tangerang. Mural ini dihapus dan kabarnya pelukisnya juga diburu polisi begitu ya. Jadi polisi saat ini mungkin bukan hanya memburu penjahat tapi juga memburu pelukis. Ya, dan ini viral jadi trending topik, jadi perbincangan publik ya. Orang mempertanyakan mengapa ini dihapus begitu ya. Sampai hari Minggu siang kemarin saya cek masih ada di atas itu ya trending topiknya ya. Nah, mengapa dihapus itu pertanyaannya. Kalau menurut pihak aparat ya, ini karena menurut polisi ya, kalau sampai diburu gitu pelukisnya, ini dikarenakan di situ ada gambar mirip Jokowi, di mana menurut pihak polisi itu adalah lambang negara. Tentu saja ini menuai berbagai kontroversi atau pendapat begitu ya, karena kita tahu presiden bukan termasuk lambang negara. Ini sudah dijelaskan juga oleh pakar hukum, salah satunya oleh Jimli Asidiki yang mengatakan memang presiden tidak termasuk sebagai lambang negara ataupun simbol negara seperti yang diatur dalam konstitusi kita. Tapi entah atas dasar apa ya di polisi mengatakan ini dihapus dan diburu pelukisnya karena dianggap menghina lambang negara. Dan lain lagi nih, ada alasan staf khusus Mensesnek Valdo Maldini, ini yang paling getol ya, bersuara begitu tentang mural-mural yang mengkritik ini. Mural ini dihapus menurut Valdo dikarenakan tidak ada izinnya. Jadi bukan karena kontennya atau substansinya, di mana itu menurut Valdo ini sah-sah saja kritik, berekspresi, tapi memang tidak ada izinnya ya. Jadi ini tweet Valdo Maldini ya.
Mural itu nggak salah kalau ada izinnya. Kalau tidak berarti melawan hukum, berarti sewenang-wenang. Makanya kami keras, ada hak orang lain yang dicederai. Bayangkan itu kalau tembok kita, yang tanpa izin kita. Orang yang mendukung kesewenang-wenangan harus diingatkan. Ya ini juga ramai juga ya, karena masalah izin siapa itu kan pertanyaannya, karena anehnya ketika dihapus itu kok gambarnya saja, yang gambar mirip Jokowi saja yang dihapus, yang di tengah, tapi samping-sampingnya tidak. Kalau tidak ada izinnya seharusnya semua dihapus ya. Ini jadi pertanyaan juga, karena orang menganggap nah ini absurd gitu ya. Mungkin bagi kalian masih bingung apa sih maksudnya ini mengapa sampai dihapus, karena meskipun gambarnya itu tidak ada tulisan nama Jokowi ya, hanya gambar yang mirip Jokowi, di situ tidak ditulis begitu, dan matanya ditutup dengan tulisan 404 not found. Ya, bagi yang belum tahu artinya pasti sudah banyak yang browsing ya. Sekarang sudah tahu maksudnya apa ya. Ini memang sudah akrab bagi yang menggunakan komputer. Istilah ini adalah istilah standar di komputer untuk menunjukkan jika kita mencari file dan ternyata filenya tidak ada. Yang keluar adalah kode ini. Demikian juga jika kita klik link dan ternyata link itu tidak ada isinya. Tentang angka 404 ini, mungkin barangkali ada yang penasaran ya, mengapa sih kalau file not found itu menggunakan kode angka 404, kenapa nggak 303 atau angka lain begitu ya. Nah ini menurut Ismail Fahmi yang juga pendiri Drone Emprit ya, mengetweet ya tentang sejarah angka 404. Mengapa digunakan angka 404? Karena di Gedung Sen itu adalah organisasi untuk riset nuklir di Swiss. Di lantai 4, ruangan 404, database WWW pertama di dunia disimpan. Setiap ada permintaan file dari staf, petugas database mencari secara manual dan mengirim balik lewat WWW. Kalau filenya nggak ketemu, responnya room 404 file not found, begitu ya. Atau ini sekilas lah ya tentang kenapa kok mesti kalau nggak ketemu filenya itu angkanya 404 ya. Meskipun sebagian orang mengatakan bahwa ruangan 404 itu sebenarnya tidak ada, jadi masih misteri ya kenapa mesti pakai 404. Jadi itulah ya sekilas sejarah tentang 404. Intinya pokoknya kalau filenya not found atau nggak ada isinya, linknya itu kodenya yang keluar 404 not found. Ya ini mural dengan kritikan paling makleb kedua. Ini dari Bangil, Pasuruan. Sebenarnya di kota kecil loh, itu kecamatan begitu ya, Bangil itu di Kabupaten Pasuruan. Tapi ternyata jadi bisa sampai nasional. Ini ada mural di sana di rumah kosong sebenarnya. Dan kalau menurut pelukisnya sih sebenarnya sudah izin sama yang punya rumah ya. Nah mengapa mural ini dihapus? Kalau kita lihat mural ini sebenarnya nggak ada gambar yang mirip Jokowi ya, saya nggak ngerti kenapa dihapus. Jadi tidak ada gambar lambang negara di sini ya, hanya 2 karakter dan ini ada tulisannya memang dipaksa sehat di negara yang sakit. Saya nggak ngerti kenapa tulisan itu, kan sebenarnya ya kita memang sedang sakit, negara kita sedang menghadapi pandemi dan masalah korupsi dan masalah lainnya. Saya kira pendapat ini nggak ada yang salah ya. Saya sendiri nggak ngerti kenapa dihapus begitu ya. Ya mungkin kalau tulisannya diganti tulisannya mungkin ini ya. Kalau karakternya nggak ada masalah, seharusnya diganti kepak sayap kebenekaan. Pasti nggak dihapus. Ya, tapi ini nyatanya sudah dihapus dan menjadi viral dan dibahas juga di medsos. Kenapa mural dipaksa sehat di negara yang sakit ini dihapus padahal sudah dapat izin dari pemilik tembok dan pelukisnya pun juga diburu polisi ini ya. Sementara itu menurut Satpol PP Kabupaten Pasuruan, mural ini dianggap melanggar peraturan daerah. Agak dijelaskan ya peraturan yang mana dan pasal berapa, bagaimana bunyinya. Dan mural ini juga dinilai provokatif. Makanya pelukisnya dicari oleh polisi. Nah ini. Ya mural ketiga dengan kritikan paling makjleb yang auto dihapus. Ya ini ada di 3 Karsa, Tangerang. Yang pembuat mural ini mengaku tertekan dan tidak bebas lagi berkarya karena didatangi polisi. Gara-gara melukis atau menulis mural ini jadi didatangi polisi, sehingga pelukisnya namanya Deka,
Si pembuat mural ini merasa karyanya hanyalah ekspresi karya seni, karena cuma tulisan saja sebenarnya. Tuhan, aku lapar, begitu. Jadi kata dia sebenarnya hanya ingin mengadu ke Tuhan, begitu ya. Tapi mengapa harus dihapus? Mural ini sempat viral pada 24 Juli lalu, sebelum akhirnya dihapus tentunya ya. Dan menurut Deka, pelukisnya tadi, ada 15 orang yang terlibat dalam penulisan mural yang sepanjang 12 meter ini dan dilakukan selama 4 jam. Dan sekarang ternyata sudah dihapus warna hitam begitu. Mereka tidak menyangka muralnya ini akan bermasalah karena tempat itu adalah tempat biasa mereka berekspresi atau membuat mural-mural sebelumnya dan tidak ada masalah. Jadi tentunya mereka kaget karena sampai didatangi oleh polisi. Dan sementara itu setelah dikonfirmasi mengapa Kapolres Kota Tangerang Kombes Wahyu Sri Bintoro mendatangi rumah pelukis mural itu, Pak Wahyu ini mengatakan bahwa sebenarnya hanya ingin mengecek kondisi ekonomi para pelukis mural tersebut, dan ternyata katanya cukup berada, ada yang tinggal di rumah mertua dan ada mobilnya 2 begitu ya. Dan namun demikian mereka tetap Pak polisi ini tetap memberikan bantuan sembako gitu ya, karena menurut Pak Wahyu ini negara harus hadir dalam melindungi dan mengayomi warganya. Jadi kalau ada yang mengadu Tuhan aku lapar dikasih sembako, baik nih Pak polisinya ya. Jadi baik sebenarnya polisinya itu datang untuk memberi bantuan ya, tapi meskipun diberi bantuan sembako tetap si Pak Deka ini ketakutan rupanya, tertekan katanya, ngerasa jadi ragu-ragu kalau mau membuat mural lagi katanya. Nah ini meskipun tidak apa-apa kata polisinya, hanya ingin memberi bantuan sembako, tetap saja orang bertanya-tanya lantas kenapa dihapus begitu ya. Coba kita lihat, ini ada mural lain ini di Kebagusan, ini tahun 2017. Nah ini mural dengan bunyi gambarnya Ibu Megawati ya, karena Kebagusan ini memang di tempatnya dekat dengan kediaman rumah Ibu Mega. Tahun 2017 ini ada tulisannya, di samping ada gambar Bu Megawati, ada tulisannya, kebahagiaan itu bukan karena berkoalisi dengan kekuasaan, tapi kebahagiaan itu akan datang ketika kita bisa menangis dan tertawa bersama rakyat. Wah, ini yakin gak dihapus ini mural ini ya? Ya jadi mungkin ini mural yang sesuai izin dan sesuai aturan jadi gak dihapus, tapi mural yang tadi itu sudah dihapus. Namun lain lagi ini kata Valdo Maldini lagi ini ya, staf khusus Mensesnek yang mengomentari juga mural itu ya. Salah satunya dikatakan, loh kalau lapar beli makanan jangan beli cat, apalagi beli catnya pesawat 2M ya. Ya ini Valdo Maldini ini juga jadi rame loh pembahasan di medsos ya, di Twitter tuh sampai dijuluki The New Ngabalin. Ada-ada saja. Ya mural selanjutnya ini yang keempat. Masih ada 10 lagi berarti ya, kita mengumpulkan 14 mural loh ya. Mural keempat ini tahun 2020 di Jalan Bogor, Jakarta, Cilodong, Depok. Ini ada gambar ya seperti yang tampak ya, dan ada tulisannya bodo amat. Dan mural kelima ini ya, ada kritikan ya, namanya seniman selain mengkritik juga pasti ada humornya juga, jadi lucu juga ini ya. Ada tulisannya, ini DPR apa Afgan ya, kok sadis gitu. Mural ini ada di Cikaret, Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Ada di Oktober 2019 ya mural ini. Mural selanjutnya yang keenam. Ini menyoroti perkembangan kasus Novel Baswedan ya. Ini apa kabar Novel Baswedan? Ada tulisannya, menolak lupa, merawat ingatan. Ini mural di Desa Linggasari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada Juni 2019. Mural selanjutnya ini menyoroti korupsi ya. Ini seperti yang tampak, menyoroti korupsi bansos ya. Ada monyet ini ya, monyet yang bagi-bagi atau melempar bansos ini. Kemudian ada tulisannya, bantuan sosial bagi seluruh rakyat menderita. Ini mungkin plesetan sila kelima ya. Ini mural ini bisa ditemui di flyover Cilengsi, Bogor pada Maret 2021. Mural dengan kritikan paling makjleb selanjutnya, ini yang ke-8 ya. Masih bertema korupsi, ini ada kritikan tamanya ditujukan kepada instansi kepolisian. Ini di Jalan Mangkubumi, Yogyakarta. Ini ada gambar polisi, kemudian ada tulisan
terima 25 ribuan. Mungkin itu polisi di Yogyakarta ya, kalau di Jakarta enggak lah ya. Karena di Jakarta terimanya 50 ribuan. Bercanda. Mural selanjutnya yang ke-9, ini ada mural dengan tulisan Indonesia Terserah. Ditemui di Kota Bumi, Kabupaten Tangerang pada Mei 2020. Istilah Indonesia Terserah sendiri ini juga sempat trending ya di Twitter beberapa waktu lalu. Ya, kita sampai ke mural ke-10 ini ya. Ini saya kurang tahu ini di daerah mana dan kapan, tapi gambar dan pesannya ini cukup menarik. Ini ada tulisan, ada karakternya tentunya ya. Kemudian ada tulisan, "Pak, jangan tangkap pemulung terus. Tangkap dong teman Bapak yang memulung uang rakyat." Makjleb ya. Mural dengan kritikan paling makjleb selanjutnya, ini yang ke-11, bisa ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta. Ada mural dengan tulisan, "Ayo warga awasi janji." Waduh, janji yang mana ini ya? Bingung, janjinya banyak banget. Kita sampai ke mural yang ke-12 ini. Dari Kota Pahlawan, Surabaya, ini pada Mei 2021, di Jalan Ngagel ada mural yang menggambarkan situasi Indonesia saat ini ya. Tema mural ini adalah Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini ada gambar apa saja ini ya? Ada gambar vaksin COVID. Terus ada tulisan NKRI harga nego. Di sampingnya ada gambar orang dengan rompi kuning ya, tulisannya investor di punggungnya. Ada juga gambar orang menghadap belakang pakai baju KPK, ada tulisan tahanan KPK. Kira-kira itulah gambaran Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Ya, mural selanjutnya ini sengaja saya ambil dari luar negeri lah satu ya, biar keren ini. Ada yang dari luar negeri juga. Ini adalah karya pelukis mural terkenal ya, yang misterius sebenarnya karena tidak diketahui nama aslinya. Ini nama samarannya adalah Banksy gitu ya. Ya, lukisan muralnya ini ada di berbagai negara. Jadi dia setiap berkunjung ke negara, ke Israel, ke Perancis, kemana-mana selalu menulis mural, dan muralnya ini selalu terkenal dan sampai dilelang hingga harga miliaran begitu ya. Nah, ini salah satunya yang saya tayangkan di sini adalah mural yang ditemukan di dinding pabrik tua di sudut kota Detroit, Amerika Serikat 2010. Ini tampak ada gambar anak laki-laki memegang cat warna merah dan kuas ya, dan ada tulisan di sampingnya, "I remember when all this was trees." Dan karya ini juga cukup terkenal dan dilelang seharga 10 miliar rupiah. Dan kini kita sampai ke mural yang terakhir, ke-14 yang dirangkum oleh Rata, rangkuman berita kali ini ya. Ada mural yang sebenarnya saya tidak tahu ini di mana dan kapan, tapi saya suka sekali tulisannya karena sangat relevan dengan kondisi saat ini. Di sini ada gambar Wiji Tukul tampaknya ya di sampingnya, dan kemudian ada tulisan, "Suara-suara itu tidak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam kemerdekaan." Selamat Hari Merdeka semuanya. Itulah Rata edisi kali ini ya. Saya Rama Sarita, terima kasih yang telah menyaksikan tayangan kami. Jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, merdeka.